Kita akan kuliah lagi tentang kawasan Wallacea lebih lanjut. Sudah kita ketahui bahwa kawasan Wallacea ini adalah kawasan yang memisahkan antara Indomalaya dan Australasia. Kawasan ini membelah Indonesia menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur dari segi biologi. Kawasan ini merupakan kawasan transisi. Transisi antara Indomalaya dan Australasia. Kawasan yang begitu beragam ini merupakan kawasan konflik biologi, bisa disebutkan demikian. Karena di dalam kawasan ini terdapat sejumlah entiti biologi yang kaya dan unik. Kawasan Wallacea ini bisa dijadikan sebagai laboratorium global evolusi biologi. Karena dua hal, karena keanekaan hayatinya dan keunikan hayatinya. Keanekaan hayati ditandai dengan kekayaan jenis, dengan jumlah jenis flora dan fauna yang sangat besar. Keunikan jenis ditandai dengan tingkat keendemikan yang tinggi. Keendemikan sudah kita kuliah sebelumnya adalah suatu indikator yang menandakan seberapa banyak suatu jenis di suatu tempat yang hanya ditemukan di tempat itu saja. Perlu ditegaskan di sini bahwa batas barat garis Wallacea bukan garis Murray atau Huxley atau Mueller. Batas timur dari kawasan Wallacea ini adalah garis Lydekker, bukan garis Weber atau Sclatters. Kawasan Wallacea terdiri dari 3 subregion, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan pulau terbesar di dalam kawasan ini adalah Pulau Sulawesi. Subregion Sulawesi terbentang mulai dari Miangas di utara dan Kepulauan Selayar di selatan. Dan Pulau Taliabu di timur, walaupun secara administratif Pulau Taliabu dan Pulau Sula ini masuk dalam Provinsi Maluku Utara. Subregion Maluku dari Morotai di utara sampai ke Kepulauan Kai di selatan atau tenggara. Subregion Nusa Tenggara terbentang mulai dari Pulau Lombok di barat sampai ke Pulau Tanimbar di sebelah timur. Walaupun Kepulauan Tanimbar itu masuk di Provinsi Maluku. Kekayaan jenis di kawasan Wallacea ini sangat tinggi. Ya. Kita bisa menemukan 222 jenis mamalia, 711 jenis burung, 222 jenis reptil, dan lebih dari 10.000 jenis tumbuhan. Keunikan jenis ini sangat tinggi di sini, ditandai dengan besarnya jumlah jenis endemik. Jenis endemik adalah jenis yang distribusi alaminya itu terbatas hanya pada suatu kawasan tertentu. Tidak ditemukan di tempat lain. Jenis endemik Wallacea berarti hanya ditemukan di kawasan Wallacea. Tapi juga itu berarti terdaftar sebagai jenis endemik di Indonesia. Sampiri misalnya adalah jenis burung endemik Kepulauan Talaud. Berarti hanya ditemukan di Kepulauan Talaud. Terdaftar juga sebagai endemik Sulawesi, berarti dia juga endemik di Wallacea dan endemik Indonesia. Kata endemik ini merupakan istilah yang digunakan secara global untuk menunjukkan distribusi suatu jenis, baik itu flora maupun fauna. Terdapat 711 jenis burung yang bisa ditemukan di kawasan Wallacea. Ada 437 jenis diantaranya itu masih bisa ditemukan di tempat lain di luar Wallacea, di luar kawasan Wallacea. Misalnya di
Filipina, di Jawa, di Papua, bahkan di Rusia, di Eropa juga bisa ditemukan. Jenis 437 jenis lainnya ini diantaranya ya bisa ditemukan tadi. Tetapi ada 274 jenis yang endemik Wallacea. 274 itu berarti 39% dari total jenis yang bisa ditemukan di kawasan ini. Contohnya adalah maleo, bidadari halmahera, nuri sumba. Itu adalah jenis-jenis endemik Wallacea dan termasuk juga jenis endemik di subregion yang saya sebutkan tadi. Kalau di Indonesia kita ada punya 380 jenis endemik Indonesia. Dan kalau di Wallacea terdapat 274 jenis endemik, maka berarti kawasan Wallacea menyumbang 72% jenis endemik Indonesia. Jenis burung di Indonesia yang endemik Indonesia itu 72% itu diberi kontribusi dari kawasan Wallacea. Luar biasa tingginya ini dari jenis burung. Ada 222 jenis mamalia di kawasan Wallacea. Ada 95 jenis bisa ditemukan juga di luar kawasan Wallacea, tetapi ada 127 jenis atau 57% jenis ini adalah endemik Wallacea. Mamalia itu contohnya adalah yaki, kuskus mata biru, kelelawar Lombok. Jenis-jenis ini juga adalah jenis endemik di subregion masing-masing. Kalau dilihat di Indonesia yang mempunyai 259 jenis endemik, maka berarti kawasan Wallacea menyumbang 49% jenis endemik Indonesia atau setengah dari jenis-jenis endemik di Indonesia hanya juga ditemukan di kawasan Wallacea. Kalau kita lihat dari reptil dan amfibi, di Indonesia di kawasan Wallacea terdapat 270 jenis reptil dan amfibi dan ada 132 jenis yang endemik kawasan Wallacea. Itu juga sekitar 50% dari jenis-jenis yang total bisa ditemukan di Indonesia. Misalnya jenis-jenis reptil dan amfibi yang ditemukan di kawasan Wallacea adalah kura-kura hutan Sulawesi, bunglon jambul hijau di kawasan Maluku, dan komodo di Nusa Tenggara. Dan kalau di Indonesia ditemukan 168 jenis endemik Indonesia dan 132-nya ditemukan di kawasan Wallacea, maka berarti 75% jenis endemik Indonesia itu disumbang dari kawasan Wallacea. Keunikan ini sangat luar biasa ya untuk menerangkan tentang kawasan Wallacea. Menunjukkan keunikan kawasan Wallacea ini luar biasa dari segi keanekaragaman hayati. Kalau kita lihat jenis tumbuhan, saya tidak memperinci lebih lanjut, tetapi di kawasan Wallacea ini kita bisa menemukan sekitar 10.000 jenis tumbuhan. Dan 1.500 diantaranya, sekitar itu ya, 15% itu adalah endemik Wallacea. Jadi sebenarnya kita di kawasan Wallacea ini adalah kawasan yang sangat unik. Itu juga sebabnya saya sebutkan sebagai kawasan yang merupakan laboratorium biologi dunia, laboratorium evolusi biologi dunia. Sulawesi adalah pulau terbesar di kawasan Wallacea. Bersama dengan pulau-pulau satelitnya, Sulawesi adalah penyumbang atau memberi kontribusi terbesar bagi jenis endemik kawasan Wallacea. Ada 233 jenis burung yang bisa ditemukan di Sulawesi. 84 jenis diantaranya atau 36%, lebih dari sepertiga ini, adalah endemik Sulawesi.
Burung-burung endemik Sulawesi ini adalah misalnya diantaranya maleo, rangkong, sampiri, manguni. Dia menyumbang sekitar 33% jenis endemik Indonesia dan 31% jenis endemik Wallacea. Dari jenis-jenis mamalia yang ada di Sulawesi ini, ada 127 jenis yang bisa ditemukan di kawasan Wallacea. 76 diantaranya endemik Sulawesi. Itu adalah 60% endemik Sulawesi. Contoh jenis-jenis mamalia, kita memiliki 7 jenis yaki makaka endemik, 3 jenis kuskus endemik, dan 8 jenis tarsius endemik Sulawesi. Itu menyumbang 46% mamalia endemik Indonesia, atau di kawasan Wallacea 60% juga di kawasan Wallacea, berasal dari Pulau Sulawesi. Kita memiliki di Sulawesi 104 jenis reptil dan amfibi. %140 ini 29 jenis adalah endemik Sulawesi atau 28%, sedikit di bawah dari sepertiga. Endemik Sulawesi, misalnya ada 2 jenis kura-kura darat, ada banyak jenis ular, katak, dan kadal. Di Indonesia, kita di Sulawesi ini menyumbang 19% jenis endemik dan 22% di kawasan Wallacea. Sebenarnya, berdasarkan distribusi jenis yang saya sebutkan tadi, jenis-jenis unik ini di subregion Sulawesi masih bisa dibagi lagi dalam ecoregion yang lebih kecil. Ecoregion ini mungkin jumlahnya puluhan. Studi yang kami lakukan itu di Sulawesi paling kurang kita mendapat 59 jenis yang bisa dikategorikan sebagai kawasan ecoregion atau sub-bioregion. Setiap pulau bahkan, atau gugusan pulau yang ada di kawasan Wallacea itu bisa menjadi subregion sendiri. Jadi kalau kita menjadi subregion itu atau bisa menjadi ecoregion sendiri, maka di seluruh kawasan Wallacea mungkin kita bisa menemukan ribuan ecoregion. Tapi untuk kepentingan kuliah ini kita akan melihat atau mendapatkan gambaran sedikit tentang beberapa garis yang bisa menjadi delineasi yang memisahkan kawasan-kawasan unik di bioregion Wallacea. Kita akan melihat satu-satu di setiap subregion. Subregion Sulawesi, kita bisa menarik garis antara Biaro dan Bangka. Ini memisahkan antara Nusa Utara dengan daratan utama Sulawesi. Kita juga bisa menarik garis Bone Bolango ini yang membelah semenanjung utara Sulawesi. Seolah-olah membelah Gorontalo dan Sulawesi Utara, walaupun tidak persis demikian. Kita juga bisa menarik garis kebun kopi yang menjadi pemisah antara semenanjung utara dari kawasan tengah Sulawesi. Kita bisa juga menarik garis luwuk yang memisahkan kepala burung luwuk dengan Sulawesi Tengah. Kita bisa menarik garis Danau Tempe yang memisahkan semenanjung selatan dari kawasan tengah Sulawesi. Kita bisa menarik garis Sorowako yang memisahkan semenanjung tenggara dari kawasan tengah Sulawesi. Kita bisa juga menarik garis Selat Muna yang memisahkan Kepulauan Muna Buton dari daratan utama Sulawesi. Kita sadari juga, kita tahu bahwa masih ada Kepulauan Togian, Salayar, Sula, Taliabu, Peling, Wakatobi, yang bisa kita pisahkan sebagai ecoregion tersendiri. Jadi masih banyak lagi studi, masih banyak lagi kesempatan untuk kita jadikan tempat ini
sebagai ajang untuk belajar tentang biologi. Terlebih lagi, lebih khusus adalah evolusi biologi. Bagaimana jenis-jenis ini berradiasi, membentuk jenis-jenis baru, sehingga kita memiliki begitu banyak jenis di daerah ini. Apa yang mempengaruhinya? Sulawesi menjadi satu contoh saya sebutkan tadi, karena saya banyak belajar tentang hal-hal ini di Pulau Sulawesi. Kita bisa melihat subregion Maluku. Kita bisa menarik garis pemisah antara yang terletak antara Pulau Obi dan Pulau Seram ini untuk memisahkan subregion di bagian utara dan subregion di bagian selatan dari Pulau Maluku. Tapi kita juga bisa menarik garis pemisah Pulau Buru. Jadi Pulau Buru kita taruh di subregion tersendiri. Kita sadari juga bahwa masih banyak subregion-subregion lain yang bisa kita buat di sini sebenarnya dengan penelitian yang lebih lanjut. Misalnya Pulau Banda, Pulau Kei, itu saya yakin dia memiliki keunikan organisme atau flora fauna yang sangat khusus yang bisa kita pisahkan. Subregion Nusa Tenggara. Nah, subregion Nusa Tenggara ini pada dasarnya kita bisa memisahkan antara utara dan selatan. Jadi utara dan selatan itu mulai dari Lombok terus sampai ke Pulau Flores, bahkan Pulau Barbar kalau kita mau lihat di sini. Lalu garis yang bisa memisahkan Pulau Timur dan Pulau Babar ini, yang dimana di sana ada Kepulauan Tanimbar. Ini adalah contoh-contoh hanya garis besar yang saya bisa tunjukkan bagaimana kita masih bisa mendeliniasi kawasan Walasea ini dalam ecoregion yang lebih kecil lagi. Ecoregion ini sebenarnya menjadi dasar pengelolaan kawasan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Tapi itu terekspresi dalam pengelolaan pertanian yang ada di sana. Masyarakat itu akan memilih komoditas pertanian yang cocok untuk daerahnya. Dan itu sudah terbina selama beribu-ribu tahun. Adanya orang di sana, mendiami kawasan sana, terekspresi dari budaya yang dimiliki. Hampir-hampir saya bisa mengatakan bahwa subregion yang saya tarik tadi itu juga menunjukkan suku dan etnik grup yang ada di kawasan Walasea. Itu juga menunjukkan bahwa kebudayaan umum, bahkan kebudayaan bertani di kawasan-kawasan di subregion yang saya sebutkan tadi, itu juga terekspresi dari sumber daya alam yang tersedia, yang bisa kita lihat dari kekayaan jenis yang ada di kawasan itu. Yang saya sudah sebutkan tadi, contoh-contohnya ya. Baiklah kita melihat dari segi produk pertanian utama. Antara lain yang akan kita lihat di sini adalah pala, cengkeh, kayu cendana, dan kelapa. Pala. Mari kita lihat pala ini. Pala ini bisa ditemukan di Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau, Minahasa, Pulau Mongondo, Gorontalo, Sulawesi Tengah, di seluruh Maluku. Tidak ada di Nusa Tenggara. Mungkin sekarang ada satu-satu yang menanam tetapi tidak produktif. Ini menunjukkan bagaimana sumber daya alam yang kemudian menjadi penopang ekonomi daerah. Selama bertahun-tahun, ekonomi masyarakat sejak zaman penjajah ini, kita dijadikan ajang perburuan dari para penjajah waktu itu, negara-negara di Eropa, untuk mendapatkan rempah ini. Lalu pada saat itu, di pala ini bisa kita temukan akhirnya juga di India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Laos, bahkan kemudian dibawa ke Grenada dan Guatemala, ini oleh Belanda, ditanam di sana. Sekarang Grenada ini memiliki penghasilan utama negaranya itu adalah dari pala. Saya pernah bertemu dengan duta besar atau utusan utama dari Grenada ketika datang di sini. Dia datang di bandara Samratulangi dan dia turun, dia cium itu tanah, dia bilang, inilah tanah Pulau Rempah yang dia sudah rindukan
dan dia datang di sana, dia mencium tanah ini, dan dia bilang, ini adalah tanah yang telah memberi makan rakyat negara kami selama ratusan tahun. Bijinya itu dibawa dari Manado, disebutkan dalam sejarah negara mereka, kemudian ditanam di Grenada. Bahkan bisa ditemukan juga di Tanzania, di Afrika. Jadi pala yang berasal dari kawasan kita ini, kawasan Wallacea ini, bisa ditemukan di seluruh dunia sekarang ini. Tanamannya. Padahal pala ini sudah membentuk budaya yang kita miliki saat ini. Seperti apa? Kita punya makanan untuk dibumbui dengan pala. Kita bisa menemukan juga cengkeh sebagai contoh yang lain. Cengkeh bisa ditemukan di seluruh Sulawesi. Bisa ditanam di seluruh Maluku. Bisa ditemukan di sebagian NTT. Saya sudah melihat sampai di Pulau Lombok ada itu. Semakin ke timur semakin tidak ada dia. Mungkin karena pengaruh iklim yang akan kita kuliahkan berikut. Kali yang berikut. Tetapi saat ini cengkeh sudah ditanam di Bali, di Jawa, Sumatera, bahkan sampai di Aceh sudah ada tanaman cengkeh. Di Papua juga sudah ada. Kalau kita lihat cengkeh, bahkan cengkeh itu juga sudah ditanam di India, di Sri Lanka, di Madagaskar, dan di Zanzibar. Di Indonesia, malah terkenal jenis, kalau dibilang jenis Zanzibar. Bukan jenis bacan misalnya. Bukan jenis ternate, atau jenis seram, atau jenis banda. Zanzibar yang terkenal. Karena kita senang mengadopsi nama baru. Pada cengkeh-cengkeh kita itu banyak yang unggul. Sayang sekali cengkeh tertua yang ada di Ternate sana sudah mati. Yang lain, yang lebih spesifik ini kayu cendana. Yang hanya bisa ditemukan di Nusa Tenggara. Tidak ditemukan di tempat lain. Kita sudah mencoba menanam, mungkin baru bertumbuh sebentar, lalu mati. Ada banyak jenis-jenis tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di kawasan ini. Kita belum angkat itu semua. Jenis berikutnya adalah kelapa. Sebagai contoh, bahwa ini adalah jenis yang umum, bisa ditemukan di seluruh pulau, di semua subregion. Di seluruh dunia juga bisa ditemukan kelapa. Tetapi kelapa itu uniknya, kita bisa menemukan varietas. Jadi varietas itu ada di bawah spesies. Varietas-varietas istimewa itu bisa ditemukan di berbagai tempat di kawasan Wallacea. Di Sulawesi Utara ada beberapa varietas kelapa unggul. Ada varietas kelapa yang tidak unggul, produksinya rendah, tetapi secara genetik itu perlu dipreservasi. Ada kelapa yang ditemukan hanya di Ternate varietasnya, atau yang hanya ditemukan di Kepulauan Kai, kualitas unggul, dan seterusnya. Jadi kelapa walaupun spesies ini atau jenis ini bisa ditemukan di semua tempat, tetapi secara spesifik setiap pulau memiliki varietas yang unggul. Saya akan berpindah ke jenis-jenis yang diintroduksi lebih kemudian di kawasan ini. Introduksi oleh manusia. Coklat. Coklat bisa ditemukan di semua pulau utama di semua subregion yang ada di kawasan ini. Di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Bisa ditemukan coklat dengan berbagai kualitas. Coklat itu berasal dari dunia baru, tapi bisa ditanam di kawasan ini. Vanila berasal dari Amerika Selatan, juga bisa ditemukan, ditanam di semua subregion yang ada di sini. Lada yang bisa ditemukan di Sumatera, asalnya dari Sumatera, juga sekarang sudah ditanam di berbagai tempat di subregion kita, walaupun
tidak memiliki nilai ekonomi seperti yang ada di Sumatera. Kita bisa membayangkan sebetapa kayanya kawasan ini sebenarnya potensi dari segi pertanian. Kita menunggu orang-orang yang mampu mengelola produk-produk ini menjadi lebih berharga lagi. Ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu jenis-jenis pangan lokal. Kita semua ini kalau kita bilang makan, maka yang kita cari itu adalah beras atau nasi. Atau ada jagung juga untuk pangan hewan, piaraan. Padahal kita punya pangan tradisional. Yang paling besar diantaranya adalah sagu. Bisa ditemukan di semua subregion ini. Masyarakat tradisional memanfaatkan sagu sebagai pangannya. Yang lain adalah pisang. Pisang, berbagai jenis pisang bisa ditemukan untuk sumber karbohidrat dan juga sumber mineral. Semua pulau yang ada di kita sini memiliki jenis pangan tradisional. Yang kita tinggalkan saat ini, kita pilih beras yang harus diimpor dari tempat lain. Walaupun kita punya lumbung beras sebenarnya di kawasan Wallacea, lumbung beras kita ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Ada beberapa tempat di Halmahera. Kemudian talas-talasan. Talas-talasan ini BT kita bilang itu banyak juga bisa ditemukan di tempat kita. Di kawasan Wallacea ini, setiap pulau punya keunikan tersendiri dari talas ini. Bahkan ada jenis talas yang memang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu, di pulau-pulau tertentu. Semua kita mungkin kalau ditanya pernah makan itu waktu kecil, kalau berasal dari tempat itu, dimanapun kita berasal, kita tahu bahwa kita punya talas-talasan ini. Dan seolah-olah jenis-jenis ini adalah hanya orang miskin. Tapi sekarang orang-orang kaya pun mencari jenis-jenis tradisional ini. Umbi-umbian yang lain, misalnya ubi banggai, ada juga jenis umbi-umbian yang lain. Ubi banggai ini dari Dioskorea, jenis-jenis Korea. Ada 20 varietas yang ada di sana, yang bisa dimanfaatkan untuk pangan. Varietas yang lain atau jenis yang sama itu juga bisa ditemukan di seluruh pulau di kawasan Wallacea. Ada yang tidak dimakan, tetapi kalau di banggai ini ada 20 jenis yang bisa dimakan. Jenis yang lain yang bisa berpotensi memiliki nilai komersial dan memberi sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah kayu. Kita tahu di kawasan Wallacea itu banyak ditemukan jenis-jenis kayu yang lokal, dan karena perdagangan kayu di masa lalu yang penting jual kayu, tidak pernah diperhatikan jenis itu adalah jenis apa yang paling utama. Kita cuma bilang jenis ebony, cempaka, nyato, palapi, dan seterusnya, nama-nama lokal. Tetapi kemudian disatukan di dalam perdagangan kayu Indonesia sebagai jenis kayu lainnya. Jadi tidak masuk dalam jenis-jenis yang komersil seperti yang terdaftar dari Kalimantan, yang kayunya dengan jumlah yang sangat besar diperjualbelikan. Kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap jenis-jenis kayu yang bisa ditemukan di kawasan Wallacea. Itu kira-kira kuliah untuk hari ini. Secara umum yang ingin saya sebutkan di sini adalah, pertama, yang menjadi ciri khas kawasan Wallacea adalah keanekaragaman hayatinya. Kekayaannya dan keunikannya itu menjadi modal utama kita untuk berbangga terhadap kawasan Wallacea. Yang kedua adalah pertanian di kawasan Wallacea merupakan pertanian yang unik. Ada jenis-jenis yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi dunia, pala, cengkeh, dan kelapa. Pala dan cengkeh adalah jenis asli dari kawasan ini. Tetapi pertanian di kawasan Wallacea itu juga memberi peluang untuk masuknya jenis-jenis introduksi yang memiliki nilai industri dan ekonomi yang tinggi. Saya sebutkan tadi adalah vanila dan coklat. Jenis-jenis pangan yang ada di dalam kawasan Wallacea
itu harus dipertahankan. Dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, maka jenis-jenis pangan lokal ini merupakan jenis-jenis yang harus menjadi perhatian utama kita. Tambahan adalah jenis-jenis kayu, unik, kuat, awet, dan memiliki nilai jual yang tinggi dari kawasan Walasa itu ada cukup banyak, tapi belum mendapat perhatian yang berarti. Mudah-mudahan dari kelas ini ada yang akan menjadi orang-orang menjadi pelopor untuk memperhatikan, mempertahankan, dan membuat populer kawasan ini dari tinjauan pertanian. Terima kasih.